Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami kelompok B1 dalam ruang kolaborasi. Kami terdiri dari Pak Gumilar, Pak Hendi Suhendi, Pak Irfan Susanto, Pak Winalda Ragil, dan Pak Yoga Nur Rahman. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan dan menjawab 3 pertanyaan yang ada pada LMS. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sosiokultural dapat didefinisikan sebagai gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Konteks sosiokultural di daerah kami memiliki kekayaan yang unik. Nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, dan norma sosial menjadi pilar kuat yang membentuk identitas masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri pendidikan nasional pun mengajarkan bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal. Dengan mengenali dan menghormati akar budaya sambil mengembangkan pemahaman global, kita akan menciptakan generasi penerus yang mampu merangkul masa depan tanpa melupakan akar budaya dan nilai lokal yang menguatkan. Lalu apa saja nilai-nilai sosiokultural tersebut? Yang pertama yaitu nilai gotong royong. Nilai gotong royong merupakan salah satu nilai luhur budaya yang kuat di daerah. Nilai ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya sinergi dan kerjasama antar keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Yang kedua, kebersamaan dan solidaritas. Kebersamaan dan solidaritas juga merupakan nilai sosiokultural yang kuat di daerah. Yang ketiga yaitu penghargaan terhadap budaya lokal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya menghormati dan melestarikan budaya dapat dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan budaya daerah. Yang keempat, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat di daerah kami sangat aktif terlibat dalam kegiatan pendidikan seperti melibatkan tokoh masyarakat dan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran dan membentuk karakter peserta didik. Yang terakhir yaitu adat istiadat dan norma sosial yang dihormati. Di daerah kami, adat istiadat dan norma sosial memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kuningan adalah kabupaten yang masyarakatnya sangat multikultur. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu menerapkan konsep tripusat pendidikan, di mana tripusat pendidikan ini berarti memperdayakan sinergitas lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah seperti rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap budaya lokal. Yang ketiga, menerapkan konsep penuntun. Konsep penuntun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan seperti adat istiadat dan norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat di daerah tersebut. Yang terakhir yaitu menerapkan konsep pendidikan karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat membentuk karakter peserta didik yang baik dapat dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan seperti kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Hal ini dapat membantu dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap positif dan berkepribadian baik. Melalui penyatuan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai kearifan budaya daerah, kita akan mampu menciptakan pendidikan yang mendorong tumbuhnya karakter murid yang tangguh. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kami sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan. Hal yang pertama yang harus dapat diingat adalah bahwa pendidikan merupakan panduan dalam perjalanan pertumbuhan anak-anak. Anak-anak sebagai individu yang hidup memiliki jalannya sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kodrat yang ada pada anak mengacu pada segala potensi yang terdapat pada dimensi batin dan fisik mereka karena adanya pengaruh kodrat. Peran kita sebagai pendidik hanya sebatas membimbing dan mengarahkan perkembangan potensi mereka agar dapat mengasah perilaku mereka, bukan untuk mengubah esensinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas dan di sekolah kami sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang kami sepakati adalah nilai gotong royong. Alasannya adalah kami melihat sudah menipisnya nilai gotong royong di masyarakat pada dewasa ini. Makin banyak masyarakat yang bersifat individualistis yang berimbas pada kepedulian kepada sesama. Bentuk implementasi nilai gotong royong yang bisa kami lihat di sekolah adalah misalkan pada kegiatan bersih-bersih di sekolah, ada juga kelompok belajar dan hal lain sebagainya.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.